Pemirsa Hope Channel yang saya hormati dimanapun Anda berada, Shalom, selamat sahabat, salam hidup sehat. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan satu seri pelajaran dari 10 seri pelajaran tentang hidup sehat, yaitu energik berolahraga. Dan topik kita pada saat ini adalah olahraga di era pandemi COVID-19. Saat ini jumlah penderita terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 5,5 juta jiwa, dengan angka kematian lebih dari 350.000 orang. Jumlah ini sudah termasuk tindakan pencegahan. Bayangkan kalau tidak disertai tindakan pencegahan, maka angka ini akan lebih tinggi lagi. Berbagai program pencegahan penyebaran penyakit seperti sering mencuci tangan, hindari menyentuh wajah, mulut, hidung, dan mata, sering menggunakan masker untuk penderita COVID-19 maupun orang yang sehat. Karena bila kedua pihak menggunakan masker, maka akan menurunkan tingkat penularan dari 70% hingga 1,5%. Juga social distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1-2 meter. Dan terakhir, tinggal di rumah, isolasi diri atau karantina. Meskipun periode karantina atau isolasi adalah pilihan dan rekomendasi terbaik dalam menghentikan kecepatan penyebaran infeksi, tapi bisa berefek kolateral pada kesehatan orang yang menjalani isolasi, khususnya orang dengan risiko tinggi. Tinggal di rumah dalam jangka waktu lama akan meningkatkan kebiasaan duduk berjam-jam di depan komputer, sambil main game, menonton televisi, dan menggunakan smartphone sebagai media sosial. Kurangnya aktivitas fisik ini berefek pada kurangnya penggunaan energi, menyebabkan tingginya risiko dan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi manula dan mereka dengan penyakit komorbid. Orang yang tinggal di rumah dalam jangka waktu lama dan tidak beraktivitas dapat terjadi resistensi insulin, dan kurangnya penggunaan glukosa oleh otot menyebabkan otot menjadi atrofi. Bila dalam 2 minggu tidak beraktivitas, akan menyebabkan hilangnya kemampuan adaptasi kardiovaskuler dan terjadi gangguan aerobik serta peningkatan tekanan darah. Terjadinya relokasi substrat metabolik ke hati yang memproduksi lipoprotein aterogenik membuat orang menjadi obesitas dan mempercepat penyakit aterosklerosis. Denyut jantung istirahat meningkat akan menambah risiko kardiovaskuler dan kematian. Jadi, efek-efek yang tidak diharapkan dari sedentary behavior berupa ansietas atau kecemasan, penyakit kardiovaskuler, diabetes, kanker, obesitas, metabolic syndrome, dan menurunnya kekebalan tubuh. Pada kondisi ini, bila terpapar dengan virus corona, maka akan mudah menderita COVID-19. Saat ini, fokus kita pada olahraga dalam mencegah COVID-19. Namun, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang olahraga, kita harus membedakan antara aktivitas fisik dan olahraga. Aktivitas fisik adalah pergerakan tubuh dari otot-otot skeletal yang menghasilkan energi. Sedangkan olahraga adalah bagian dari aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, repetitif, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kebugaran. Dalam olahraga dikenal 4 prinsip olahraga, yaitu FITT, merupakan kependekan dari frekuensi, intensitas, time, dan type. Orang yang berolahraga sebaiknya membuat jadwal olahraga mingguan yang meliputi 4 prinsip ini, yaitu pertama, frekuensi. WHO menganjurkan 3-5 kali olahraga dalam seminggu dengan selang-seling sehari. Yang kedua, intensitas. Dalam berolahraga kita harus mempunyai target, yaitu berapa energi yang akan dikeluarkan saat berolahraga, atau level berapa intensitas olahraga yang akan dijalani. Ada beberapa cara menghitungnya, antara lain, pertama, menghitung besarnya energi yang akan dikeluarkan melalui perhitungan METS. Di sini intensitas olahraga dibagi atas ringan bila mana METS kurang dari 3, sedang bila METS 3-6, dan berat bila lebih daripada 6. Kemudian kita lihat di tabel berapa METS atau kalori dari olahraga yang akan kita jalani. Yang kedua, intensitas olahraga dihitung berdasarkan denyut jantung maksimal atau kita menggunakan formula Karvonen.
Saat ini kita hanya menghitung intensitas olahraga yang diukur dari denyut jantung maksimal. Karena hitungannya lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan formula Karvonen. Denyut jantung maksimal adalah 220 dikurangi usia. Contohnya, seorang yang berusia 50 tahun, 220 dikurangi 50, 170 adalah denyut jantung maksimal. Sekarang, berapa denyut jantung yang diharapkan saat kita akan berolahraga? Dianjurkan berolahraga dengan intensitas sedang sampai tinggi atau moderate to vigorous, yaitu 60-80%. Jadi, denyut jantung latihan 60-80% dari 170 adalah 104-142 kali per menit. Saat berolahraga, dimulai dengan pemanasan, diikuti dengan zona latihan dengan target denyut jantung 104-142 kali per menit pada orang usia 50 tahun dan diakhiri dengan pendinginan. Yang ketiga, subjektif seperti talk test dan rating menggunakan skala Borg atau skala Omni. Kita hanya berbicara di sini mengenai subjektif atau talk test. Pada talk test dikatakan olahraga aerobik intensitas sedang bila orang tersebut dapat berbicara tapi tidak bisa bernyanyi. Sedangkan pada intensitas tinggi, orang tidak dapat berbicara beberapa kata tanpa berhenti untuk mengambil napas. Yang ketiga, time atau waktu. Sehari berolahraga 30-60 menit, tergantung berapa frekuensi olahraga seminggu. Dan total waktu berolahraga seminggu adalah 150 menit. Yang keempat, tipe olahraga. Ada 4 tipe olahraga, yaitu olahraga aerobik, kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Pertama, olahraga aerobik atau olahraga kardiorespiratori adalah kemampuan tubuh untuk mengambil dan menggunakan oksigen dalam menghasilkan energi. Contoh olahraga di era COVID-19 yaitu jalan cepat, mengelilingi rumah, naik turun tangga 10-15 menit, 2-3 kali sehari, lompat tali, atau senam aerobik. Bila memungkinkan olahraga di luar rumah dengan orang lain, maka hal yang perlu diperhatikan adalah jaga jarak. Bila kita tidak bergerak segaris dengan orang lain atau kita bergerak berdampingan, ambil jarak lebih dari 2 meter. Bila bergerak segaris, satu ada di depan dan satu di belakang, ambil jarak lebih jauh lagi, yaitu 4 meter bila kita berjalan, atau lebih dari 10 meter bila kita jogging atau bersepeda santai, dan lebih dari 2 meter bila kita bersepeda cepat. Yang kedua, resistensi atau olahraga kekuatan adalah olahraga untuk kekuatan dan daya tahan otot. Hindari latihan dengan beban berat. Lakukan latihan kekuatan otot yang mudah seperti squat jump, lunge, atau push up. Hindari gym terutama pada saat ramai dan penggunaan alat yang digunakan bergantian tanpa dibersihkan kembali. Yang ketiga, flexibility atau olahraga kelenturan adalah kemampuan untuk membengkokkan sendi dan menarik otot dalam rentang gerak penuh. Hindari duduk sepanjang hari, lakukan peregangan setiap 2 jam sekali. Lakukan peregangan dinamis dan statis. Untuk statis, tahan 10-15 detik. Yang keempat, neuromotor, meliputi olahraga keseimbangan. Adalah olahraga untuk menjaga keseimbangan, terutama bagi mereka yang tergolong manula. Berikutnya kita akan lihat manfaat olahraga khususnya dalam menghadapi penyakit infeksi yang secara umum dibagi 2, yaitu pertama, manfaat olahraga pada tubuh itu sendiri, yaitu akan meningkatkan komponen kebugaran fisik seperti kardiorespiratory fitness, kekuatan dan daya tahan otot, kelenturan, komposisi tubuh, agility, kecepatan, koordinasi, keseimbangan, dan akurasi. Semuanya ini berhubungan secara langsung dengan fisiologi dari sistem organ utama, seperti respirasi, sirkulasi, otot dan saraf, serta sistem tulang. Dan secara tidak langsung akan berefek pula pada sistem organ yang lain, seperti endokrin, digestif atau pencernaan, sistem imun, ataupun ginjal. Jadi, hubungan ini akan lebih menarik dilihat dari fungsi fisiologi dari sistem organ dan cadangan fisiologinya. Contoh, peningkatan kebugaran kardiorespiratori bukan hanya berhubungan dengan perbaikan kemampuan sistem sirkulasi dan respirasi, tetapi juga
peningkatan fungsi cadangan sistem organ tersebut. Jadi, dalam keadaan sakit, maka cadangan fisiologis ini akan digunakan tanpa menambah beban pada organ yang bersangkutan. Kedua, efek olahraga terhadap kekebalan atau imun, yaitu olahraga dengan intensitas berbeda akan memberi efek berbeda pada sistem imun. Olahraga menyebabkan perubahan jumlah dan komposisi leukosit darah yang menetap sampai periode recovery. Semua leukosit utama berupa neutrofil dan monosit cenderung meningkat jumlahnya selama berolahraga, dan jumlah limfosit dalam sirkulasi akan berkurang selama periode pemulihan. Bagaimana hubungannya antara penyakit dan olahraga? Penelitian menunjukkan hubungan antara sedentary dan olahraga terhadap risiko terjadinya infeksi, khususnya infeksi saluran nafas bagian atas, dikenal model G-curve. Dimulai pada sedentary. Pada titik ini, kejadian infeksi itu adalah rata-rata. Sedangkan pada olahraga intensitas sedang terjadi penurunan kejadian infeksi sebesar 40-50%. Tapi pada olahraga dengan intensitas tinggi dan lama, sebaliknya akan terjadi peningkatan infeksi sebesar 2-6 kali lipat. Artinya, orang dengan olahraga sedang jarang terjadi infeksi saluran pernapasan atas. Dan orang sedentary kemungkinan dapat infeksi adalah rata-rata. Sementara orang yang berolahraga intensitas tinggi dan lama mudah mendapat infeksi saluran napas bagian atas. Mengapa sampai hal ini terjadi? Infeksi pada orang dengan olahraga berat dikenal paradigma klasik dalam imunologi, yaitu open window, yang ditemukan saat pemulihan dari olahraga intens. Beberapa variabel imun seperti limfosit, natural killer cell, dan produksi antibodi untuk sementara akan turun di bawah tingkatan sebelum berolahraga. Sebagai akibat, terjadi imunodepresi. Agen mikrobial, khususnya virus, bisa menyerang, menyebabkan mudah terkena infeksi. Jika olahraga dilakukan berulang, sementara sistem imun itu masih tertekan, ini akan menambah tingkat imunodepresi dan berpotensi memperpanjang terbukanya kesempatan infeksi. Jadi, agar tetap sehat, direkomendasikan untuk berolahraga dengan intensitas sedang. Dr. Ken Powell mengatakan, beberapa aktivitas lebih baik daripada tidak beraktivitas, dan lebih banyak aktivitas lebih baik daripada sedikit aktivitas. Peningkatan aktivitas fisik dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu sampai mencapai target dengan mengikuti pedoman start low and go slow. Artinya, olahraga dimulai dengan intensitas rendah dan secara bertahap ditingkatkan seberapa sering dan lama olahraga dilakukan. Orang yang terinfeksi COVID-19 pada awal infeksi belum menimbulkan gejala dan tidak diketahui kalau sudah terinfeksi, maka tetap dianjurkan untuk berolahraga dengan intensitas sedang. Dilarang berolahraga dengan intensitas tinggi dan lama karena kita bisa jatuh pada open window yang memudahkan terjadinya infeksi. Patokan olahraga bagi mereka yang diduga terinfeksi COVID-19 dapat menggunakan neck check rule. Artinya, bila sumber gejala infeksi saluran pernafasan itu terbatas pada daerah sekitar leher, seperti batuk, bersin, dan sakit tenggorokan, penderita tersebut diminta jogging selama 10 menit. Jika kondisi tidak berubah, bisa dilanjutkan dengan olahraga intensitas ringan sampai sedang. Tapi, bila kondisi tubuh dan tanda-tanda perburukan, stop olahraga sampai sembuh dari penyakit. Selanjutnya, bila menunjukkan gejala-gejala infeksi yang berasal dari bagian bawah leher seperti mialgia atau nyeri otot, ada panas, gejala-gejala saluran pencernaan seperti sakit perut, mual, muntah, atau diare, maka dilarang berolahraga sampai sembuh sempurna. Akhirnya, saya akan menutup dengan ayat 2 Timotius 2 ayat 5 yang berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Agar kita bisa tetap sehat dan terhindar dari COVID-19, mari kita ikuti peraturan-peraturan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati.